Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film Chronicle. Film ini dirilis pada tanggal 3 Februari 2012 dan disutradarai oleh Josh Trank. Film ini menceritakan tentang tiga orang sahabat, yaitu Andrew, Steve, dan Matt, yang tak sengaja menemukan sebuah lubang berisi benda misterius. Benda tersebut memancarkan sebuah cahaya aneh yang mengenai mereka bertiga. Cahaya tersebut membuat mereka mendapatkan kekuatan super. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gue makin semangat dalam buat konten. Dan semoga yang klik tombol subscribe selalu diberikan kesehatan. Oke semuanya, langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Andrew yang sedang merekam dirinya di depan kaca. Pada saat yang sama, ayah Andrew meminta Andrew untuk membuka pintu, tapi Andrew menolaknya karena ayahnya sedang dalam keadaan mabuk. Andrew mengatakan bahwa dirinya telah membeli kamera dan ia akan merekam semua kehidupannya mulai sekarang dan seterusnya. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang sakit, dan ternyata wanita itu adalah ibunya Andrew yang mengidap penyakit kanker. Andrew adalah seorang remaja yang tidak memiliki banyak teman, dan seringkali ia mendapat bully dari teman-temannya. Andrew mempunyai sepupu sekaligus sahabat yang bernama Matt. Matt mengajak Andrew untuk pergi ke pesta. Di pesta, Andrew merekam semuanya, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang pemuda yang tidak suka dirinya direkam. Pemuda itu pun menyiramkan sebuah air ke kameranya Andrew. Andrew pun keluar dari tempat pesta untuk membersihkan kameranya. Dan di sana, Andrew dihampiri seorang pemuda bernama Steve. Steve mengatakan bahwa Matt dan dirinya menemukan sebuah benda di dalam lubang, dan Steve ingin kalau Andrew merekamnya. Lubang itu mengeluarkan suara yang aneh, dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam lubang itu untuk mencari tahu ada apa di dalam lubang itu. Mereka menemukan sebuah kristal, dan saat Steve menyentuhnya, tiba-tiba kristal itu memancarkan sebuah cahaya merah yang mengenai mereka bertiga dan membuat kamera Andrew mati. Cahaya merah yang keluar dari kristal itu membuat mereka menjadi mempunyai kekuatan super. Mereka dapat menggerakkan benda hanya dengan pikirannya. Kemampuan ini biasa disebut dengan telekinesis. Awalnya mereka hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan benda, seperti kamera, Lego, boneka, mobil, dan yang lainnya. Kemampuan telekinesis adalah kemampuan yang kalau dilatih maka akan semakin kuat. Karena mereka bertiga melatihnya, akhirnya mereka pun bisa menerbangkan diri mereka sendiri. Mereka pun akhirnya bermain dan bersenang-senang di langit. Hingga akhirnya, Steve hampir tertabrak oleh pesawat yang lewat. Steve pun terjatuh, tapi untungnya Andrew menyelamatkannya. Ketika mereka sedang berkendara, tiba-tiba ada sebuah mobil di belakang yang terus mengklakson. Andrew mencoba memberi pelajaran pada mobil itu, namun sepertinya ia terlalu berlebihan. Mobil itu pun jatuh ke jurang dan tenggelam di air. Tapi untungnya, mereka berhasil menyelamatkan orang yang ada di dalam mobil itu. Setelah kejadian itu, Matt membuat peraturan kalau kekuatan itu tidak boleh digunakan kepada makhluk hidup dan tidak boleh menggunakannya saat marah. Terlihat Andrew sedang menerbangkan kameranya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak berubah, bahkan setelah ia mendapatkan kekuatan. Beberapa hari kemudian, terlihat Steve dan Andrew sedang nongkrong dan ngobrol di atas gedung. Mereka membahas Andrew yang kurang bergaul dan hanya mempunyai sedikit teman. Steve mengatakan bahwa Andrew harus mengikuti acara pentas seni di sekolah bersama Steve. Singkat cerita, acara pentas seni pun tiba. Andrew melakukan sebuah atraksi yang mungkin mustahil dilakukan oleh manusia biasa.
Penampilannya pun sukses, dan semenjak saat itu, Andrew menjadi banyak penggemar dan juga teman. Ia juga mendapatkan seorang cewek berambut merah. Semakin hari, kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Ayah Andrew yang pemabuk marah kepada Andrew karena Andrew telah membeli kamera yang harganya cukup mahal. Andrew dipukul oleh ayahnya. Karena emosi, Andrew pun melawan ayahnya dengan kekuatannya. Ketika Andrew mendapat masalah atau kekuatan itu menguasainya, maka Matt dan Steve pun merasakan dampaknya dengan ditandai mimisan. Singkat cerita, Andrew pun menenangkan diri dengan terbang ke atas awan yang mendung dan penuh petir. Tak diduga, Steve pun datang karena khawatir dengan keadaan Andrew. Steve meminta Andrew untuk tenang dan turun dari atas awan karena cuaca yang sangat buruk. Tapi Andrew malah mengusir Steve agar pergi meninggalkannya sendiri. Steve yang khawatir pada Andrew terus berusaha untuk menenangkan Andrew. Tapi Andrew malah semakin marah. Hingga akhirnya Steve pun tersambar oleh petir hingga meninggal. Keesokan harinya, Steve pun dikebumikan dan dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman. Ketika proses pemakaman itu berlangsung, Andrew terus menyalakan kameranya dan merekam semuanya. Hal itu membuat Matt menjadi marah. Matt pun menanyakan kejadian yang terjadi kepada Steve, tapi Andrew terus menghindar dan menyuruh Matt untuk pergi menjauh darinya. Singkat cerita, semakin hari Andrew semakin tak terkendali. Bahkan saat di sekolah, Andrew menghampiri orang yang pernah membulinya. Ia mencabut gigi orang itu di depan banyak orang. Tak hanya sampai di situ, ia pun merekam dirinya saat menghancurkan mobil. Setelah kejadian itu, Matt datang ke rumah Andrew dan menanyakan kejadian di sekolah. Matt marah karena Andrew telah melanggar peraturan yang telah dibuat. Di sisi lain, ibu Andrew yang kondisinya semakin parah karena kehabisan obat. Andrew pun memutuskan untuk mencari uang untuk membeli obat ibunya. Ia pun memakai baju pemadam kebakaran dan berniat mencari uang dengan caranya sendiri. Ia pun menghampiri para preman yang pernah membulinya dulu. Ia menghajar para preman itu dan mengambil uangnya. Tak hanya sampai di situ, ia pun merampok sebuah minimarket. Sang penjaga minimarket pun tak tinggal diam. Ia menembak Andrew, tapi Andrew menangkis dengan kekuatannya dan membuat peluru itu mengenai sebuah pom bensin yang ada di dekatnya. Akhirnya terjadilah sebuah ledakan yang membuat Andrew masuk rumah sakit. Ayah Andrew datang ke rumah sakit dan mengatakan ibu Andrew sudah meninggal. Si ayah menyalahkan Andrew atas kematian ibunya. Ia pun berteriak-teriak kepada Andrew yang terbaring tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba, seperti biasa, Matt pun mimisan karena Andrew sedang dalam masalah. Ia pun langsung pergi ke tempat Andrew bersama pacarnya yang bernama Casey sambil membawa kamera. Sesampainya di sana, Matt melihat Andrew yang menyandra ayahnya. Matt pun langsung terbang dan menyelamatkan si ayah. Matt mencoba membawa Casey ke tempat yang aman, tapi tiba-tiba mobil yang kendarainya terangkat dan terbang ke atas. Di atas sana sudah ada Andrew yang sudah menunggu. Mobil itu pun dijatuhkan ke bawah, tapi untungnya Matt berhasil menyelamatkan Casey dan membawanya ke tempat yang aman. Andrew menghancurkan kaca gedung dan mengambil semua kamera yang merekamnya. Matt pun datang dan meminta Andrew untuk menghentikan semua ini. Tapi Andrew malah menerbangkan sebuah bus dan menabrakannya pada Matt. Mulai saat itu, mereka pun bertarung dan membuat kota jadi hancur. Para polisi berhasil mengepung mereka berdua dan menyuruh mereka untuk menunduk. Tapi Andrew malah berdiri. Akhirnya para polisi pun menembak Andrew. Tak diduga, Andrew berhasil menghentikan semua peluru yang menembaknya dan mementalkan semua yang ada di sekitarnya. Andrew semakin tak terkendali. Matt yang melihat hal itu tak bisa tinggal diam. Ia pun dengan terpaksa menusukkan sebuah tombak yang dipegang oleh patung ini.
Kemudian Matt pun terbang. Beberapa hari kemudian, Matt pergi jauh menuju sebuah kuil yang ingin sekali didatangi oleh Andrew. Dan tak lupa, ia pun merekamnya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita dari film Chronicle. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar gue makin semangat dalam membuat konten. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.